Sekelompok remaja konten kreator akan mencoba memasuki rumah sakit paling angker di Korea, bahkan masuk ke dalam 7 tempat paling menyeramkan di dunia. Cerita dimulai dari kedua remaja yang sedang uji nyali di rumah sakit tersebut dan mencari kamar nomor 402. Kamar yang konon katanya satu-satunya ruangan yang tidak bisa dibuka. Kedua remaja nekat ini berhasil sampai ke sana dan mencoba membuka kamar tersebut walaupun sulit. Awalnya masih bisa tertawa-tawa gembira, sampai kemudian mereka mendengar suara misterius. Dan terlihat di kamera, mereka merekam sosok menyeramkan mengintip dari balik ruangan. Dan pria ini adalah pemilik akun horor yang selalu membahas konspirasi horor di Korea. Kedua remaja yang kita lihat di awal ternyata dikabarkan menghilang saat uji nyali ke dalam rumah sakit tersebut. Begitulah kemudian pria ini memutuskan akan mengadakan siaran live di rumah sakit tersebut. Ini adalah rekaman lama rumah sakit tersebut yang dulunya sangat terkenal. Ini adalah pemilik rumah sakit itu. Di rumah sakit ini merawat orang-orang dengan gangguan jiwa. Konon juga tempat tersebut menjadi tempat pasukan Jepang membunuh dan mengubur pemberontak Korea yang melawan Jepang dulunya. Setelah itu, terjadi bunuh diri massal di rumah sakit tersebut. Semenjak itulah, banyak kejadian menyeramkan di rumah sakit ini. Banyak sekali orang yang mencoba uji nyali ke sana. Rumor terbesar adalah tentang kamar nomor 402, satu-satunya kamar yang terkunci. Siapapun yang membuka kamar itu akan dikutuk sampai mati. Begitulah, akhirnya tim Horror Times mengajak sukarelawan untuk bersama-sama masuk ke dalam rumah sakit tersebut. Banyak dari mereka yang menjadi gila setelah melakukan aksi uji nyali di rumah sakit itu. Mereka pun membuat pemilihan di mana kamera itu akan berhenti, akan menjadi orang yang akan membuka kamar nomor 402 yang terkutuk itu. Mereka sampai walau harus memutar jauh karena gerbang utama ditutup dan dijaga banyak polisi. Selagi mereka menunggu, kedua orang lainnya masuk duluan untuk memasang kamera CCTV yang bisa bergerak jika menangkap objek yang berjalan. Bahkan tim mereka juga memiliki alat yang katanya bisa mendeteksi roh halus. Begitulah, akhirnya mereka semua bersiap dan memasang kamera di tubuh mereka. Akankah mereka semua akan berhasil menemui hantu yang mereka cari nantinya? Dari kisah nyata ini adalah rumah sakit Gonjiam, rumah sakit jiwa yang sekarang menjadi tempat paling angker di Korea, bahkan menjadi salah satu tempat paling angker di dunia. Sekelompok remaja akan bersiap uji nyali di rumah sakit tersebut, mencari kamar nomor ke-402, satu-satunya ruangan yang tidak bisa dibuka di rumah sakit tersebut. Baru akan masuk, mereka sudah disambut celana dalam yang dibuang begitu saja di sana. Namun mereka menggunakan celana dalam itu sebagai tanda jalan menuju tenda mereka. Terlihat sudah ada ribuan penonton yang sedang menonton siaran langsung mereka. Akhirnya mereka semua pun berhasil sampai ke tujuan mereka. Dan pria ini membuka acara siaran langsung uji nyali ini, sedangkan pria ini menjadi pengawas di tenda dan yang mengatur channel YouTube mereka. Dengan gembira, mereka mencoba masuk ke dalam gedung angker tersebut. Dan beginilah penampakan dalam rumah sakit ini. Begitu gelap dan terasa aura yang menyeramkan. Ini adalah lobi lantai 2. Wanita ini menyiapkan sesuatu, yakni sebuah air suci yang dituangkan ke dalam sebuah wadah dan menaruh kamera di dekatnya untuk merekam hantu. Selagi pria ini memandu acara, tiba-tiba saja pintu di belakang mereka menutup sendiri dan mengagetkan semua orang. Ternyata itu berasal dari ruang direktur. Mereka pun mencoba masuk ke dalam untuk mencari siapa yang menutup pintu tersebut. Terlihat ruangan sudah kacau balau karena sudah lama tak ditempati. Mereka juga menemukan sebuah foto direktur bersama dengan para pasien sakit jiwanya. Namun anehnya, di foto itu terlihat orang-orang menatap ke arah yang berbeda-beda. Mereka juga menemukan foto lainnya, di mana rumah sakit ini dulunya sering mendapat penghargaan, dan foto dirinya sedang bermain tenis meja. Konon kata orang-orang yang sudah pernah uji nyali, sering terdengar suara orang bermain pingpong di rumah sakit ini. Kembali mereka dikagetkan sesuatu. Ternyata ada sebuah rambut muncul dari atas dek. Kini mereka akan dibagi beberapa kelompok untuk berpencar mereka dari lantai yang berbeda-beda. Kini disiarkan dari kelompok pertama, di mana salah satu wanita sedang mengukir namanya di dinding rumah sakit tersebut. Juga terlihat ada tulisan Hangul lainnya yang artinya adalah "Ayo hidup". Mereka akan mencoba memeriksa koridor di lantai ini. Kelompok ini menemukan ruang laboratorium dan mencoba masuk ke dalamnya. Ketika masuk, ternyata ruangan itu sudah tergenang air dan banyak catatan medis berserakan di lantai. Tentunya di ruangan ini banyak infus dan jarum yang bertebaran di mana-mana. Mereka juga menemukan sesuatu yang menarik, yakni sebuah boneka. Ketika wanita ini bersemangat untuk berfoto, ia tidak sengaja memecahkan sesuatu. Mereka menemukan bangkai seekor ayam yang menjijikan. Kali ini siaran langsung akan diberikan kepada kelompok lainnya. Apakah selanjutnya yang akan mereka temukan di lantai ini? Demi konten viral, para pemuda ini nekat memasuki rumah sakit Gonjiam untuk uji nyali
nyali terlihat ketika pria ini akan mencoba memeriksa ruangan. Ia berteriak kaget ketika melihat ada sesuatu melayang di dalam sumur di depannya, seperti kepala manusia. Ketika rekan yang mencoba mengeceknya, ternyata itu hanyalah sebuah wig yang mungkin diletakkan sebagai jebakan. Namun, tetap saja, pria ini sudah ketakutan duluan. Karena hal tersebut, kembali kini siaran langsung menampilkan ke kelompok lainnya yang berada di lantai keempat. Ternyata mereka berdua sudah sampai di depan kamar ke-402. Kamar yang konon katanya jika membukanya akan mendapatkan kutukan hingga mereka tewas. Sudah banyak orang yang mencoba membuka kamar ini, namun gagal. Begitulah, semua orang penasaran dengan kamar kutukan ini. Penonton mereka kini sudah mencapai 50.000 orang. Tim ini kemudian berkumpul memasuki ruangan lainnya. Ternyata di dalam mereka sudah mempersiapkan benda-benda yang biasa digunakan sebagai ritual pemanggil arwah pendendam. Beginilah nekatnya para pemuda ini demi jutaan penonton. Alat-alat sudah dipersiapkan seperti jimat, milet, dan bubuk-bubuk. Mereka akan memulai ritual berbahaya untuk memanggil para arwah. Ayan, sebagai anggota termuda, akan melakukan ritual tersebut. Wanita ini pun duduk di depan meja. Kemudian ia mengambil sebuah dupa untuk kemudian dibakar dan dimatikan apinya. Kemudian diletakkan di dalam sebuah mangkuk untuk ditancap. Kemudian wanita ini mengambil jimat untuk kemudian dibakar, yang berisi mantra untuk memanggil arwah. Begitulah kemudian abu jimat itu diletakkan di dalam sebuah mangkuk. Setelah selesai, wanita ini kemudian berdiri dan memberi salam tanda penghormatan. Mereka kemudian memutuskan duduk bersama untuk menunggu apa selanjutnya yang akan terjadi. Pos acara menunggu, dan mereka yang di tempat kejadian perkara juga sedang menunggu. Terlihat cahaya lilin bergoyang. Sampai kemudian tiba-tiba saja lilin pun padam sendiri. Apakah roh penunggu rumah sakit itu akhirnya datang? Mereka juga mendengar ada sesuatu di ruangan tersebut. Ternyata bel-bel yang digantung di atas mereka bergemerincing, menimbulkan bunyi seperti ada sesuatu yang menggerakkannya. Sampai kemudian tali-tali yang menggantung bel di atas pun putus satu persatu. Mereka semua mulai panik dan ketakutan karena kejadian horor tersebut. Cepat-cepat beramai-ramai, mereka berlari keluar dari ruangan tersebut. Apakah benar arwah pendendam itu datang menghantui mereka? Saksikan di part selanjutnya dan hanya di Alexander Review.